Bibi dan keluarganya tega menfitnah dan merendahkan keluarga ibuku karena kami miskin. 5 tahun kemudian mereka menangis menyesal. Ternyata, ini mbak, ada makanan sisa yang kemarin kusuguhkan sama pekerja dan gak dihabiskan. Jadi ku kasih ke mbak aja, daripada mubazir. Isti menerima sebungkus plastik pemberian Aida adiknya. Tidak lama Aida pamit pulang. Isti hanya melihat kepergiannya yang diantar oleh menantu laki-lakinya dengan mobil. Ada sedikit rasa senang ketika Aida menaiki kendaraan itu. Di dalam rumah, Isti adalah ibu rumah tangga yang baru saja menginjak umur 40 tahun. Ia membuka bungkusan plastik. Begitu dibuka, matanya berbinar. Aida memberikan beberapa kue basah kesukaannya. Lalu ia membungkus satu yang dibalut daun pisang. Namanya lembar. Nasi ketan yang biasanya diisi ayam suwir atau giling dan dibungkus dengan daun pisang. Baru saja membuka daun pisang yang membungkusnya, mendadak lembar itu tertahan di depan mulut. Bau tidak sedap menyergap rongga hidung Isti. Dia segera menjauhkan dan mengecek lembar yang ternyata sudah lengket dan berbau basi. Lalu beralih ke dalam plastik, mengecek semua makanan yang ternyata hampir keseluruhan sudah basi. Hanya tinggal beberapa yang ia rasa layak dimakan. Namun jika bercampur dengan yang basi seperti ini, siapa yang mau memakannya? Isti merasa sedikit kecewa, bukan karena makanannya yang tidak jadi ia makan, melainkan kenapa Aida tega memberikan makanan basi kepadanya. Atau mungkin dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, bukannya dia harus mengecek terlebih dahulu sebelum diberikan ke orang lain. Apa mungkin dia sengaja? Daripada memikirkan pikiran buruk yang berkelanjutan, lebih baik segera ia buang saja. Ia tidak ingin anaknya tahu dan memakainya. Itu apa, Bu? Baru saja Isti akan menjatuhkan sebungkus plastik itu ke dalam tong sampah depan rumah. Elia anaknya sudah pulang kerja. Ini, Isti jadi bingung harus jawab apa. Ini makanan basi. Makanan apa? Tanya Alia. Gadis itu mendekat dan melihat ke dalam plastik. Kue basah. Dari mana? Tadi pagi belum ada. Gak mungkin kan kalau ibu beli makanan basi? Atau dari orang? Rentetan pertanyaan Elia tidak segera dijawab Isti. Jangan-jangan dari Bibi Ida ya? Tebak Elia sambil mengambil alih plastik yang berada di tangan ibunya. Dia mengamati kue basah yang ada di dalam plastik. Semuanya sudah basi dan lekas ia buang ke tempat sampah dengan jengkel. Harusnya kalau udah basi mereka nggak perlu kasih ke kita. Kata Elia tidak suka sembari berjalan masuk ke rumah. Apa mereka pikir kita miskin? Lalu kita nggak bisa beli makanan yang mereka makan? Isti masih diam saja. Ikut masuk sembari memandangi jilbab coklat lusuh dan agak brudol yang putrinya pakai. Dia merasa sedikit terluka melihat pakaian anaknya yang tidak banyak berubah dari zaman dulu. Dia belum mampu untuk membelikan lagi, sebab masih ada kepentingan lain yang harus ia dahulukan. Walaupun Elia juga sudah bekerja sendiri dan tidak meminta padanya, namun perasaan itu kerap muncul dan berakhir membuatnya merasa bersalah. Kenapa ibu terima sih? Ujar Elia sambil duduk di kursi untuk melepas sepatunya. Mereka kan niatnya baik, Lia. Baik. Elia mengulangi perkataan Isti. Aktivitasnya yang semula akan lepas sepatu mendadak berhenti. Begitu nggak seperti itu, Bu. Mana ada baik tapi ngasih makanan basi. Dia kembali melanjutkan aktivitasnya dan beranjak menaruh sepatu di rak. Sepatunya juga sudah sedikit rusak. Ada lubang sebesar tutup botol plastik yang menghiasi telapak sepatu. Isti kerap mengatakan lebih baik beli sepatu baru. Dan anaknya itu selalu menjawab kalau sudah benar-benar rusak sampai tidak bisa dipakai, baru ia akan membeli. Hingga sekarang sepatunya sudah mengenaskan pun dia tidak kunjung membeli. Terus apa alasan Bibi ngasih makanan basi itu? Terus apa alasan Bibi ngasih makanan basi itu? Alia menekankan kata basi saat ia menanyakan itu pada ibunya. Bukan alasan, Lia. Kalau bukan alasan, terus Bibi bilang apa pas ngasih ibu tadi? Dia bilang itu makanan sisa yang diberikan pada pekerja di rumahnya. Mubazir jika harus dibuang. Mungkin bibimu nggak tahu kalau makanan yang ia berikan sudah basi. Seandainya tahu, mungkin bibimu tidak akan memberikannya pada ibu kan? Apalagi kalau dia tahu itu makanan kesukaan ibu. Isti masih bersikukuh membela adiknya. Tidak salah bagi seorang kakak membela adiknya. Namun ini konteksnya berbeda. Kalau sekali mungkin bisa dimaklumi, sayangnya sudah berkali-kali dan membuat Elia sampai jengah sendiri. Kemudian Elia terkekeh.
Sedangkan istri tidak begitu mengerti kenapa anaknya itu tiba-tiba tertawa sendiri. Padahal dia tidak mengatakan hal yang lucu. Kenapa gak dia makan sendiri aja sih, Bu? Udah tahu basi juga. Elia bicara di sela-sela tawanya. Lia. Elia menghela nafas kasar, menghilangkan ketawanya dalam sekejap. Ibu emang gak bosan ya dikasih makanan basi berulang kali? Tanya Elia. Wajahnya menjadi serius dibandingkan beberapa detik lalu. Seolah tawa yang barusan ia suarakan tidak pernah ada. Atau memang sebenarnya tawa itu tidak pernah ada, hanya Elia yang tahu arti dari tawanya barusan. Ibu juga gak mau sebenarnya, Lia. Tapi bibi kamu udah meluangkan waktu datang ke rumah ibu. Gak mungkin ibu tolak gitu aja. Ini bukan sekali atau dua kali bibi ngasih barang basi ke kita, Bu. Tapi udah banyak untuk sekian kali. Peluh di kening Alia bertambah. Dia sudah capek habis kerja dan pulang-pulang tahu ibunya diberi makanan basi oleh bibi Ida. Membuat emosinya naik. Alia sudah jengkel dengan sikap bibinya. Semenjak anak satu-satunya menikah dan kehidupan keluarganya menjadi lebih baik, sikapnya menjadi berubah. Kalau ibu dikasih makanan basi lagi buat kesekian kali, ibu tolak aja, jangan langsung diterima. Atau kalau ibu nggak nolak, sebelum dia pergi, cek makanannya lebih dulu. Udah basi apa enggak? Kata-kata yang selalu Alia pesankan pada ibunya. Namun masih saja tidak dilakukan. Ia pikir bagaimana bisa menolak pemberian dari saudara sendiri. Rasanya tidak enak jika harus menolaknya. Ibu itu terlalu baik. Sebelum dijawab, Elia sudah masuk ke dalam kamar. Isti hanya bisa menatap pintu kamar kayunya yang di beberapa bagian sudah berlubang akibat dimakan rayap. Elia, hari Minggu kamu libur kerja kan? Tanya Isti pada gadis manis yang tengah tidur-tiduran sambil memainkan ponsel di kamarnya. Dia berdiri dan menghampiri ibunya yang berada di dekat pintu. Iya, besok Minggu libur. Ada apa, Bu? Tanyanya balik. Setiap kali ibunya menanyainya seperti ini, pasti ada sesuatu yang beliau inginkan darinya. Bibi Ida ada acara syukuran buat rumahnya yang udah jadi. Jadi kita ke sana ya. Isi harap anak semata wayangnya itu mau. Sudah lama sekali Alia tidak pernah ke rumah Aida. Alia diam sebentar, seolah sedang menimbang-nimbang akan ikut atau tidak. Kalau aku nggak mau gimana? Sebenarnya Isi tidak memaksa, namun ini keluarga dekatnya. Menurutnya, tidak baik jika tidak datang. Bagaimana kata orang-orang yang ada di sana kalau keluarga dekat tidak ada, padahal tidak ada kesibukan apa-apa? Keluarganya mungkin akan dianggap sedang memiliki hubungan buruk. Kamu ikut ya, udah lama juga kamu gak kesana. Aku pengen di rumah. Alia memasang muka cemberut dan berjalan melewati ibunya. Alia, kita kesana ya. Pinta Isti lebih tegas. Ini keluarga dekat kita. Gak baik kalau kita gak datang hanya karena kamu ingin di rumah. Alia berbalik, wajahnya nampak ingin menolak. Iya, dia akhirnya memutuskan untuk ikut, walaupun tidak ada semangat. Ya udah, hari Sabtu sore kita ke sana buat bantu-bantu. Alia mengangguk tanpa minat. Hari Sabtu sore. Rumah baru berlantai 2 bergaya modern dengan cat warna broken white yang terlihat elegan dan mewah, membuat Isti tidak mengalihkan pandangan. Rumah yang awalnya terbuat dari kayu itu sudah berubah menjadi rumah megah yang dibangun dengan batako. Di tempat mereka, rumah yang dibangun dengan batako itu sudah sangat baik. Berbeda dengan kayu yang sudah ketinggalan zaman untuk sekarang. Alia memarkirkan motor, sedangkan Isti masih saja terpaku dengan rumah baru itu. Ada satu pohon jambu merah di depan rumah dan beberapa motor yang juga terparkir. Isti kerap berandai. Kapan ya aku punya rumah seperti ini? Tanya Isti dalam hati. Lengan baju Isti ditarik oleh Alia. Isti mengikuti Alia. Isti mengikuti yang Alia arahkan. Dan melihat Aida yang keluar dari rumah. Dia mengenakan baju gamis warna hijau sage dengan hiasan pernak-pernik kecil dan jilbab senada. Wajahnya yang putih dan cantik menambah kesan anggun. Berbanding kebalik dengan penampilan Isti yang memiliki kulit agak gelap dan sudah keriput. Mbak Isti, sapanya sambil terus senyum lebar. Aida memeluk kakaknya singkat. Juga melakukan hal yang sama pada Alia. Isti memandangnya saat dia memeluknya tadi. Bau baju baru dan parfum yang ia kenakan tercium menyengat. Alia, apa kabarnya? Udah lama banget kamu gak kesini? Aida menampilkan wajah seperti orang sedih karena ponakannya sudah jarang ke rumahnya. Alia terkekeh kecil. Iya Bi, lagi sibuk kerja. Aida kembali menghadap Isti. Bagaimana rumahku mbak? Bagus. Komentar Isti singkat. Aida tersenyum dan mengapit lengan Isti, membawanya masuk.
Yuk, ku ajak lihat dalam mbak. Ayo, Alia. Aida, adik perempuan istri yang berjarak 3 tahun darinya. Dia nampak antusias memamerkan keindahan dalam rumahnya. Walau kenyataannya memang begitu. Di ruang tamu dipajang foto keluarga dan foto pernikahan anak perempuannya. Satu set sofa empuk yang ditata rapi serta meja kaca berbentuk bundar yang ditaruh di tengah-tengah. Ada lemari yang berisi barang-barang antik seperti gelas-gelas yang menurut istri sangat bagus, serta ada televisi digital. Dulu, adiknya itu Aida sama seperti dirinya. Punya rumah kayu yang sudah reot. Mencari makan susah, dipandang sebelah mata oleh orang-orang karena saking miskinnya mereka. Namun semenjak anak perempuannya Aida menikah dengan orang kaya, kehidupan keluarganya berubah drastis. Rumah dibuatkan oleh menantunya, dibelikan tanah beberapa hektar. Uang pun juga di setiap bulan juga dikirim. Istri bersyukur adiknya sudah mendapat kehidupan yang lebih baik. Sayangnya ia terkadang membuat ia merasa rendah. Karena dari saudara-saudara mereka, sekarang hanya ia yang memiliki rumah reot dan mungkin bisa saja roboh kapan saja. Ia bahkan berpikir jika ada angin kencang, pasti rumahnya akan terbawa. Bagaimana mbak? Tanyanya lagi dengan raut wajah yang berseri-seri. Senyumnya tidak pernah pudar dari awal dia menyambut istri. Bagus, bagus. Komentar istri masih tetap sama, wanita itu tersenyum. Kalau kamu bagaimana, Lia? Bagus nggak rumah bibi? Elia melihat sekeliling lagi, meneliti setiap inci ruangan, memperhatikan benda-benda yang tertata di ruang tamu. Setelah melihat-lihat, dia tersenyum ke arah Aida. Bagus, Bi. Syukurlah. Dulu, Bibi pikir gak akan pernah bisa tinggal di rumah sebagus ini. Aku sangat bersyukur Lucy menikahi laki-laki kaya yang baik hati, katanya dengan senyum yang semakin lebar. Elia hanya mengangguk-angguk singkat. Lia, kamu juga kalau cari suami harus yang kaya dan baik juga, kayak Dek Lucy, punya suami yang baik. Bahkan rumah bibi aja dibangunin. Bukan kayak... Aida melihat istri sekilas, dan dengan cepat mengalihkan pandangan saat kakaknya balik menatap. Istri sepertinya tahu apa yang adiknya maksud, walau ia pura-pura untuk tidak mengerti. Iya Bi, tenang aja kalau soal itu. Yang harusnya nggak tenang itu Bibi. Istri melihat anaknya, mewanti-wanti apa yang akan ia ucapkan. Tuh, ada tamu yang datang. Lanjut Alia dengan tersenyum. Aida menyelonong begitu saja saat Alia memberitahu dan segera menyebut tamu yang datang. Wajah gadis itu memandanginya tanpa ekspresi. Dia mendekat ke arah ibunya dan mengajaknya ke dapur. Katanya, roda kehidupan itu berputar dan semua orang tidak bisa tetap berdiri di tempatnya. Ada kalanya berubah posisi. Namun bagi istri, dari 40 tahun yang lalu sampai sekarang, kehidupan yang ia alami masih tetap sama. Posisinya masih tetap ada di bawah, tidak pernah berubah. Katanya, dia yang salah pilih. Manusia tidak bisa membayangkan ke depannya akan seperti apa. Hidup kaya atau miskin, bahagia atau tidak, dengan siapa akan berpasangan. Dari banyaknya pilihan, sebenarnya pasangan bisa dipilih. Jadi jika ada yang mengatakan kalau dirinya salah pilih pasangan, mungkin itu memang benar. Namun siapa yang bisa menentang takdir? Semuanya sudah berjalan dengan semestinya, dan manusia hanya bisa menerima serta berjuang. Hampir saja dia menumpahkan nasi yang akan dia taruh pada piring. Di atas meja ada ayam goreng yang menjadi lauknya, dan nanti akan diletakkan satu persatu di setiap piring agar kebagian semua. Mbak, adik kedua istri yang bernama Denny menyembul dari balik tirai pintu dapur. Ada apa? Tanya wanita tua itu sambil fokus kembali menuangkan nasi. Laki-laki itu mengamati kakaknya dari atas sampai bawah. Matanya agak menyipit dengan menarik bibir atas seolah melihat sesuatu yang menjijikan. Mbak ini apa nggak punya baju lain apa? Kenapa pakaianmu selalu memalukan seperti itu? Istri menunduk untuk memperhatikan pakaian yang ia pakai. Gamis bunga-bunga kecil berwarna marun yang menurutnya sudah cukup bagus dengan kerudung warna hitam yang cocok dengan warna kulitnya yang agak gelap. Ia merasa penampilannya baik-baik saja. Apa di pandangan orang lain, penampilan seperti ini memalukan. Lain kali kalau ada acara kayak gini beli baju baru mbak, biar pantas dilihat sama yang lain. Komentar Denny. Istri tidak membalas. Yang malu bukan mbak. Jari telunjuknya terpampang di depan wajah istri. Tapi kita keluarga. Untung ini cuma acara kecil-kecilan, gak banyak orang yang diundang. Setelah mengatakan itu, Denny langsung pergi.
Pria itu selalu menilai penampilan Isti. Mungkin perkataannya benar, hanya saja baju bagus yang ia punya hanya yang ia pakai saat ini. Yang lainnya sudah lusuh bahkan robek. Alia yang entah dari mana ikut bergabung bersama ibunya. Om bilang apa sama ibu? Ujarnya dengan menatap Isti. Seolah sedang membaca raut wajah ibunya karena perkataan Denny. Isti melihat balik. Apa ia harus mengatakan pada Alia? Lebih baik tidak. Ia tidak ingin menumbuhkan kebencian pada hati anaknya. Apalagi untuk keluarga dekat. Om bilang kalau nasinya udah selesai ditata segera dibawa ke depan. Ia tahu, berbohong memang tidak baik dan tidak bisa dibenarkan. Sebab berbohong itu berdosa. Isti terpaksa melakukannya. Terkadang memang tidak perlu mengatakan apa yang terjadi, daripada hanya menimbulkan perasaan buruk pada seseorang. Oh, tanggapnya. Lalu ikut membantu membawa piring-piring yang sudah selesai diberi lauk dan nasi ke ruang tamu. Di sisi lain, Isti mensyukuri apa yang terjadi pada hidupnya. Alia tumbuh sebagai gadis cantik berkulit putih, tidak meniru dirinya. Sayangnya ia hanya tidak terlalu tinggi sama dengannya. Isti banyak merutuki tentang hidup yang ia terima, karena baginya ia hanya memberikan hal-hal yang kurang baik. Di ruang tamu, digelar karpet ukuran besar yang bisa menampung banyak orang. Di sana sudah ramai orang berkumpul dari keluarga terdekat. Keluarga Aida mulai dari anak perempuannya, Lucy dan cucu laki-lakinya yang bernama Nakib, serta menantunya yang dikenal dengan nama Farel. Farel itu orang yang baik, sayangnya tidak terlalu ramah. Dia hanya menatap saat Isti lewat di depannya. Baru saja Isti menyapanya lebih dulu, dia tersenyum sebagai balasan. Lucy itu 3 tahun lebih tua dari Alia. Dan Alia memanggilnya adik karena memang di tempat mereka, anak dari saudara yang lebih muda dipanggil adik sekalipun ada yang umurnya lebih tua. Namun tetap harus sopan karena perbedaan umur. Saat Isti baru saja meletakkan piring, Randy, suami Aida, mengambil alih piring yang baru kakak iparnya letakkan. Mbak, bisa minta tolong? Nanti ambilkan minuman yang ada di meja, biar ini saya yang tata. Isti mengangguk dan kembali ke dapur. Tentang Randy, dia orang baik, ramai, dan tidak banyak bicara. Mungkin karena dia saudara ipar, jadi bersikap sewajarnya, atau mungkin karena menurut Isti, mereka pernah memiliki hidup yang sama-sama miskin. Namun pernah di suatu hari, Randy bersama Denny membicarakan tentang Isti. Waktu itu, Isti tidak sengaja mendengarnya saat hendak memberi semangkuk soto ayam ke rumah Denny yang bertetanggaan dengan rumahnya. Waktu itu, saat mendengar namanya disebut dalam pembicaraan, Isti segera menyembunyikan diri ke tembok yang membelakangi keduanya. Kalau Mbak Isti itu apa-apa nyusahin aja. Cari suami bukannya bisa bantu, malah ngerepotin. Kalau kayak gini larinya ke siapa coba? Ya kita-kita ini saudaranya. Terdengar Denny menggebu-gebu saat bicara. Iya, jadi banyak nyusahin. Timpal Randy. Isti beringsut menjauh secara perlahan. Genggaman pada mangkuk menguat menyebabkan kuah soto sedikit tumpah karena buru-buru. Rasa panas dari kuah mengenai tangannya, namun ia terlihat seperti tidak merasakan apa-apa dan segera pulang. Tidak jadi mengantar makanan. Ia juga sudah tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Walau tetap saja, meskipun mencoba untuk tidak mengingatnya, perkataan mereka tetap terbesit dalam kepalanya. Apalagi sekarang saat Isti melihat keduanya yang saling berbincang. Teko berisi minuman sudah berada di tangan Isti. Ia menaruhnya ikut bersama makanan yang lain. Persiapan sudah selesai, semua orang sudah duduk di tempatnya dan mendapat bagian makanan masing-masing. Isti memilih duduk di dekat Alia. Saat ia melihat piring di depannya, kebetulan ia mendapat bagian ayam yang lebih besar daripada piring di sebelah. Randy mulai bicara, kemudian memimpin doa. Monggo dimakan. Randy menginstruksikan terlebih dahulu. Semua orang mulai menyantap makanan, karena ini hanya makan bersama biasa dengan keluarga terdekat dan tetangga, jadi tidak perlu banyak bicara. Isti hendak menyuapkan sesuap nasi ke mulut yang kemudian tertahan saat melihat Lucy yang duduk di dekatnya sedang kesusahan menggendong Nakib yang mencoba meraih makanan yang akan ia makan. Bude, boleh minta tolong ambilkan botol susu di kamar buat Nakib, biar dia nggak rewel terus, pintanya dan segera Isti setuju. Baru saja ia hendak beranjak, Alia menahan tangan ibunya. Biar aku aja, Bu. Ya udah. Isti melihat Alia hingga masuk ke kamar, sedangkan Nakib masih rewel. Biar aku yang gendong Nakib. Lucy mendekat untuk memudahkan Isti mengambil alih Nakib. Wanita tua itu menimang-nimang anak kecil berpipi gembul sambil menunggu Alia mengambil botol susu.
Lalu tanpa sengaja saat ia hendak sibuk menenangkan Nakib, tangan seorang menggeser piringnya dan diambil. Ia pura-pura tidak melihat dan fokus bermain dengan Nakib. "Kamu kenapa ngambil piring ibuku, Dek?" Isti terhenyak dan langsung melihat siapa yang bicara. Alia baru saja datang sembari memegang botol susu. Matanya tertuju pada Lucy yang sedang memegang piring yang sebelumnya ada di hadapan ibunya. Sedangkan piringnya sendiri yang beberapa lalu ia pegang dibiarkan begitu saja. Wajah Lucy terlihat seperti orang tertangkap basah. Sendok yang ia pegang sudah penuh dengan nasi dan lauk ayam, kurang lebih berjarak 1 cm dari mulutnya. Matanya mengerling sekitar, pandangan semua orang tertuju padanya. "Oh, masa sih?" Dia terkekeh malu. "Itu, kamu udah ngadep piring kamu sendiri kan? Kenapa masih ngambil punya ibuku?" Kata Alia dengan dahi yang mengerut heran. "Lia," Isti menariknya agar segera duduk. "Padahal di piring tadi ibu baru mau makan loh." Dia mengabaikan panggilan ibunya. "Lia," Isti memanggil lagi, berharap anaknya segera menurut. Farel ikut menyenggol Lucy, namun perempuan itu menghiraukan teguran suaminya. "Halah, cuma makanan aja diributin. Mbak Isti kan udah tua, jadi ya ikhlasin aja." Danny yang duduk agak jauh ikut bicara. "Sungguh hanya sekedar makanan bagi Isti tidak apa-apa, diambil pun tidak apa-apa, ia merelakannya." "Lucy, kembalikan penyebudimu," perintah Aida dengan mata yang beberapa kali berkedip, memberi kode. Bukannya dikembalikan, Lucy menyuapkan sesendok yang sudah lama mengambang itu ke dalam mulutnya. "Tapi udah kumakan," katanya tanpa rasa malu sambil mengunyah makanan. Mulutnya sedikit belepotan seperti anak kecil yang belum pintar makan. "Aku kasih punyaku aja." Dia menyodorkan piringnya ke arah Isti, yang beberapa menit lalu sudah ada ia makan. "Belum kumakan banyak kok, cuma sedikit." Tatapan tajam Elliot terus menyorot tingkah Lucy. Dia akan menjawabnya lagi dan segera ibunya mendahului. Isti tidak ingin masalah sepele ini hanya memperkeruh suasana. "Iya, nggak apa-apa Lucy, kamu makan aja," katanya sambil tersenyum. Isti kembali menarik Alia lebih kuat agar segera duduk. Gadis itu terpaksa menurut. Botol minuman di tangannya diambil dan diberikan kepada Akib. Anak kecil itu sudah tidak rewel, asik minum susu. Alia diam. Isti menyenggol lengannya agar segera makan. Gadis itu terpaksa makan dengan tidak selera. Setelah makan, semua orang bersiap beres-beres. Isti sudah berada di wastafel untuk mencuci piring. Tidak ada yang menemani, dia juga sudah biasa seperti ini. Jadi tidak masalah jika tidak ada yang membantunya, meskipun cuciannya lumayan banyak. Ibu sendirian nyuci piringnya. Alia meletakkan tumpukan piring di atas wastafel tercampur dengan tumpukan piring yang lain. "Iya, kubantu Bu." Isti tersenyum tipis. Anaknya itu selalu pengertian dan baik padanya. Seketika kejadian beberapa menit lalu teringat. Isti menoleh ke sekitar memastikan tidak ada orang yang lain yang mendengar percakapan mereka selanjutnya. "Lia, jangan bersikap seperti tadi lagi ya," pintanya sungguh-sungguh. Alia mengernyit. "Kenapa nggak boleh? Aku cuma minta bagian ibu yang diambil tanpa izin." "Lia, kita itu harus rukun sama keluarga. Hanya karena masalah sepele jangan dibesar-besarkan. Apalagi itu cuma karena makanan," terangnya. Berharap anak gadisnya mau mengerti. "Ya, memang cuma makanan Bu. Bukannya cuma makanan itu ya, harusnya nggak perlu ngambil punya orang lain. Sekalipun porsinya berbeda." Mata Alia menjadi penuh emosi. "Iya ibu tahu, cuma makanan. Namun ibu sungguh tidak apa-apa." Gadis berkerudung krem itu mengertakkan giginya. Apalagi ngambil punya orang tua, harusnya anak muda sepertinya tahu diri. "Lia, pelankan suaramu." Isti melihat kembali ke sekitar, khawatir ada orang yang mendengar. "Kenapa selalu kita yang disalahin sih Bu? Padahal bukan kita yang salah." Tangan Elia yang terkena busa sabun terkepal kuat. Matanya memerah entah karena marah atau mungkin bersedih. Isti tidak tahu harus jawab apa. Seperti saat ini, kenapa cuma kita yang ada di sini? Kenapa cuma kita yang bantu cuci piring? Atau memang mereka menganggap kalau kita adalah pembantu? Matanya menjadi melotot semakin tidak terima. "Lia, ibu harus dengar yang barusan mereka katakan, terutama Bibi Ida. Mereka bilang biarkan saja kita yang cuci piring, karena ini adalah tugas kita. Memang ada yang seperti itu di dalam keluarga?" Isti terkejut saat mendengarnya. Apa benar Aida bicara begitu? Kalau iya, kenapa dia tega sekali mengatakan hal itu pada kakaknya sendiri? Apa di dalam keluarga ada perbedaan kasta? Apa karena sekarang kita satu-satunya yang miskin di keluarga ini, jadi kita yang bisa disuruh-suruh saja? Kelihatan matanya menjadi lebih tajam. "Jawab Bu." Prang. Isti terperanjat.
Suara pecahan piring akibat pukulan dari Alia menggema di ruangan dapur. Kemudian derap kaki berbondong-bondong ke dapur. Aida dan yang lainnya muncul dengan ekspresi bertanya-tanya. Ada apa, Mbak? Ini tangan saya jadi licin. Jadi piringnya tadi jatuh waktu mau ditaruh. Jawab istri asal. Entah kebohongannya ini akan terbaca atau tidak. Tapi Mbak nggak apa-apa? Tanyanya dengan nada khawatir. Nggak apa-apa. Istri mengangguk memberi kepastian. Lia, kamu terluka nggak? Nggak kok, Bi. Balasnya. Salah satu tangannya ia sembunyikan di balik punggung. Oh ya udah, pecahan piringnya nanti dimasukin ke plastik dan taruh di tempat sampah aja ya. Aku ke depan dulu mau beres-beres. Aida pergi bersama yang lain. Emang apa yang mau dibereskan? Di depan udah selesai beres-beres, paling tinggal nyapu. Terus butuh CRT gitu buat nyapu rumah. Alia menggumam dengan kesal. Lia, kamu ada yang luka nggak? Tanya istri khawatir. Takut-takut kalau pecahan kaca itu mengenai tangannya. Enggak, Bu. Dia mulai mengumpulkan pecahan piring. Ini biar aku yang bereskan. Lalu dia mengambil plastik, memasukkan pecahan piring yang sudah ia kumpulkan ke dalamnya. Sebelum beranjak, dia mengatakan sesuatu. Maaf, Bu. Istri akan berjalan menuju ruang tamu. Ia berhenti sejenak di ruang tengah untuk memperhatikan orang-orang yang masih berada di ruang tamu. Mereka semua sedang mengobrol. Alia menyusul ibunya di ruang tengah. Bu, abis ini pulang? Iya, tapi nunggu yang lain pulang dulu. Gak enak kalau kita yang pulang duluan, kata istri. Kamu dari mana? Dari toilet. Kamu tadi pasti terluka ya? Segera diraih tangan anak semata wayangnya dan menemukan jari kelingkingnya yang sudah dibalut Hansaplast. Lukanya dalam gak? Alia menggeleng sambil tersenyum. Semuanya baik-baik aja kok, Bu. Maaf tadi kelewatan, katanya sambil nyengir. Wanita tua itu hanya mendengus. Mungkin anaknya memang kesal dengan sikap sepupunya yang terkesan tidak sopan. Ia juga tidak bisa membenarkan sikap Lucy. Di acara keluarga seperti ini harusnya bersikap lebih baik agar tidak memberi kesan buruk pada orang lain. Sebenarnya bukan hanya ketika ada acara saja. Kapanpun, dimanapun, itu juga harus memiliki sikap baik. Bu, yang bingkisan yang kutaruh pojok itu punyaku. Itu suara Lucy yang berada di kamar ruang tengah. Suaranya agak lirih, namun karena posisinya yang dekat dengan pintu, suaranya terdengar sampai ke depan kamar. Istri pura-pura tidak mendengar. Ia juga melirik Alia yang sepertinya tengah fokus memperhatikan obrolan orang-orang yang ada di ruang tamu. Ya, penyamu taruh saja di situ. Sahut Aida di dalam kamar, terdengar lebih biasa saja. Farel dari ruang tamu akan masuk ke dalam. Namun karena Lucy kembali bicara lebih lirih dari sebelumnya, membuat pria itu berhenti sebentar di depan pintu. Aku nyimpan 5 brownies di bingkisanku, dan bagian orang-orang udah sesuai dengan namanya. Bingkisannya juga udah aku kasih nama, jadi nggak keliru. Yaudah, penyamu sembunyiin aja. Farel lalu masuk ke kamar. Istri tidak mau mendengar lagi. Ia mengajak Alia ke ruang tamu. Sebelum sampai di ruang tamu, ia melihat Danny keluar dari kamar itu. Dan Randy yang ternyata juga berdiri di luar dekat kamar. Ia tadi kurang memperhatikan sehingga tidak menyadari kehadirannya. Berarti yang mendengar apa yang Lucy dan Aida katakan barusan bukan cuma dirinya saja, namun mereka juga. Ia memilih bergabung bersama yang lain di depan. Mbak Aida, saya pamit dulu. Adik Danny yang bernama Aini melambai pada kakak iparnya. Aida buru-buru menghampiri. Iya, terima kasih sudah datang. Iya, Mbak. Mereka berdua bersalaman sambil sedikit cipika-cipiki. Belum dapat bingkisan ya? Dia menggeleng pelan. Aida menoleh ke arah istri yang berdiri di belakang. Oh, Mbak, tolong ambilkan untuk Aini ya. Istri masuk ke kamar tempat di mana bingkisan itu berada. Di sana ada Danny yang melihat-lihat dan Randy yang baru saja mengambil bingkisan lalu membawanya keluar. Nyari apa, Mbak? Itu adik ipar Ida mau pulang. Mbak disuruh ngambil bingkisannya. Istri kemudian meneliti satu persatu bingkisan yang berbentuk tas berukuran sedang yang berada di atas meja. Yang didengar dari percakapan Aida dan Lucy tadi, katanya setiap bingkisan ada namanya. Namun ia belum menemukan nama Aini. Itu yang ada namanya Bu Aini. Danny menunjuk yang berada di pojok kanan meja, dekat posisinya.
Wanita umur 40 tahun itu mengambilnya. Ia tidak sengaja melihat isi dalam bingkisan. Sebuah kotak brownies coklat berukuran 15 kali 10. Sayangnya isi tidak terlalu memperhatikan dan memilih bergegas menyerahkannya pada Aida. Denny yang sebelumnya ada di kamar tempat bingkisan sekarang sudah berada di dekat isi. Semua orang yang datang sudah pulang, hanya tinggal keluarga. Setelah memastikan tidak ada lagi yang dilakukan, Isti memutuskan mengajak pulang Elia yang sedang bermain bersama Nakib di ruang tengah. Iya bu, Elia masih bermain dengan Nakib sembari menunggu ibunya berpamitan. Aida, mbak pulang dulu ya, pamit Isti. Ya mbak, hati-hati pulangnya. Aida mengelus tangan kakak satu-satunya dan tersenyum. Ditanggapi Isti dengan anggukan kepala. Sebentar kau ambilkan bingkisan, ujarnya, dan sudah akan pergi ke kamar bersamaan Denny yang memanggilnya untuk pamitan pulang. Mbak pulang dulu ya, Denny pamit pada Aida. Oh iya hati-hati Den, sebentar bingkisanmu kau ambilkan dulu. Aida masuk ke ruangan. Isti memandangi pintu kamar saat Aida kembali dengan membawa satu bingkisan dan menyerahkan pada Denny. Saat dia menengok ke arah kakaknya, Aida menepuk dahi. Dia lupa membawakan untuknya. Ya ampun, punya Mbak Isti lupa kok ambilkan. Mbak ambil sendiri ya, ada namanya Mbak kok di bingkisannya. Isti hanya mengiyakan saja dan maklum Aida memang masih sibuk dengan orang-orang yang pamit pulang padanya. Wanita itu melangkah masuk ke ruangan, tidak ada siapapun di kamar. Bingkisan yang sebelumnya masih banyak, kini hanya tinggal beberapa. Ia kembali meneliti setiap nama yang tersisa, lalu matanya mengarah ke paling pojok agak kanan di atas meja. Bingkisan tanpa nama dan terlihat lebih besar dari yang lain. Apa itu milik Lucy? Lebih baik diabaikan saja, ia hanya perlu mengambil bingkisan atas namanya sendiri. Setelah meneliti satu persatu, akhirnya ia menemukan namanya di bagian sebelah kiri agak pinggir. Isti agak penasaran dengan isinya. Apa semuanya sama dengan milik Aini yang tadi tidak sengaja ia lihat? Atau ada bagian yang berbeda? Dia menggeleng, tidak sempat untuk memastikan yang lain. Keburu Elia menunggu terlalu lama dan Isti segera keluar dari ruangan itu. Udah ambil mbak? Tanya Aida saat kakaknya baru saja keluar. Sudah, bingkisan yang ia pegang terangkat, ditunjukkan pada adiknya. Ya sudah, kami pulang dulu ya, Dak. Iya mbak, ayo Al. Elia yang masih bersama Nakib mengangguk. Gadis itu mengembalikan sebuah bola kecil sebesar kelereng yang tadi sempat menggelinding jauh pada anak itu. Pulang dulu ya Bibi, Om. Pamit Alia ke Bibi Aida dan Randy. Dia juga hendak berpamitan pada Lucy. Namun sudah keburu sepupunya kembali ke kamar. Isti melangkah keluar bersama Elia. Denny sudah bertengger di atas motor dan bersiap akan pergi. Baru saja Isti akan menaiki motor yang dikendarai Elia, teriakan seseorang dari dalam rumah mengagetkan semua orang yang berada di depan. Tunggu. Aida yang berada tepat di dekat Lucy yang baru saja berteriak menepuk keras pundak anaknya saking terkejutnya. Lucy ada apa? Tanyanya. Itu, napas Lucy naik turun. Entah apa yang membuatnya begitu. Sampai dia berlari dan berteriak barusan. Ada yang ngambil brownies yang kusimpan di tas pojok. Siapa yang mengambil brownies punyaku? Kata Lucy kebingungan. Dia mengingat satu orang yang masuk dalam kamarnya dan lekas menuju langkah ke depan rumah. Ada yang ngambil brownies yang kusimpan di tas pojok. Isti bengong sesaat ketika Lucy menyelesaikan ucapannya. Tidak ada yang menyahut. Beberapa orang tidak menduga akan sikapnya orang yang ada di dalam keluarga, Randy dan juga Farah yang sedang menggendong Nakib. Mata perempuan yang berusia 25 tahun itu mengarah pada budinya. Semuanya sudah kami periksa apa belum sih? Tanya Aida memastikan. Udah bu, semuanya udah aku periksa tapi nggak ada. Kata Lucy dengan nafas yang ngos-ngosan. Ya udah nggak apa-apa, lain kali beli lagi. Kata Aida dan Lucy segera memberi penolakan. Gak mau bu, itu buat teman aku dan aku juga udah bilang hari ini aku mau kasih ke dia. Elia mengamati tingkah Lucy, dia memutar bola matanya. Sepupunya itu sekarang menjadi suka mendrama. Seingatku tadi masih ada, kemungkinan cuma satu, ada orang yang ngambil kue browniesku, ungkapnya. Matanya kembali mengarah pada Isti, dan orang terakhir yang masuk ke kamar cuma Budi Isti. Tidak percaya dengan apa yang ia dengar dari mulut Lucy, mungkin memang dia yang terakhir masuk ke kamar. Namun dia tidak mengambil punya Lucy. Ia bahkan tidak tahu tempatnya di mana letak bingkisan milik Lucy. Dia tadi masuk hanya mengambil bingkisan punyanya sendiri. Lucy, mungkin kamu lupa simpan. Aida berusaha menenangkan suasana. Dia agak malu. Masalahnya masih ada beberapa orang yang tidak jadi pulang karena Lucy yang tiba-tiba berteriak tadi.
Udah aku cek semuanya Bu, tapi nggak ada. Pokoknya cuma satu orang tadi yang masuk ke kamar itu. Sekali lagi Lucy melirik tajam ke arah Isti. Demi Allah, Bude nggak ngambil punya kamu Lucy. Bingkisan yang ia bawa terasa lebih berat dari sebelumnya, bukan karena diisi. Melainkan bingkisan itu terasa berat sebab ditambah tuduhan dari Lucy keponakannya sendiri. Ya kita nggak akan tahu kalau nggak dicek dulu Bude. Suara Lucy menggebu-gebu. Perempuan anak satu itu berjalan menghampiri budinya. Dia mengambil bingkisan yang istimewa dan membukanya secara paksa. Ada 3 kotak brownies di dalamnya. Lucy mengeluarkan 2 brownies coklat dan 1 brownies rasa tiramisu. Ini apa Bude? Kemudian ditunjukkan di depan mata Isti secara spontan. Demi Allah bukan Bude yang ambil. Isti masih bersikukuh membela diri. Memang ia merasa tidak melakukannya. Bude mau ngelak bagaimanapun, tapi ini ada bukti yang jelas. Semua orang bagiannya satu-satu. Kenapa Bude nggak bersyukur sih udah dikasih? Bukannya Bude nggak bersyukur, Bu. Alah, alasan aja Bude ini. Pasti dengar percakapan aku sama ibu, jadi Bude ngambil punyaku. Atau mungkin karena tadi siang aku yang ngambil piring bagian Bude. Bude nggak terima dan ngambil brownies yang udah aku simpan kan? Cicar Lucy tanpa ampun. Mbak Isti, kalau Mbak bingkisannya kurang bisa ambil punyaku juga nih, kata Denny. Bingkisan yang ia pegang disodorkan pada kakaknya dengan sedikit lempar. Bibir Isti keluh, sekedar untuk membela dirinya lagi, ia sudah tidak mampu. Bingkisan yang disodorkan Denny tidak ia gubris. Gak perlu Om, Elia menolaknya dengan sopan. Halah, ibumu itu sebenarnya mau. Apalagi sudah tertangkap basah udah nyolong punya ponakannya sendiri. Dasar gak tahu malu. Cih, Denny berdecak. Om kok ngomong kayak gitu sih sama ibu? Ya kenyataannya memang begitu. Denny menampakkan raut meremehkan. Ingin sekali Elia memukul muka omnya yang songong itu. Namun ia tahu tempat dan menahan diri. Lalu gadis itu melirik wajah ibunya yang merah. Mata ibunya juga mulai berkaca-kaca. Gadis itu mengepalkan tangannya geram. Kenapa Bude? Semuanya udah jelaskan kalau Bude yang udah nyuri brownies aku. Mau apa lagi? Elia tidak tahan dengan perkataan Lucy. Kamu jangan keterla. Tunggu. Elia diseret mundur oleh ibunya. Kenapa Lia? Ibu kamu itu salah. Orang salah kalau terus dibela nanti jadi terampil ngelakuin kesalahannya. Lucy jangan bicara begitu, kata Ida. Maafin Bude Lucy. Ibu, Elia memprotes. Ia yakin ibunya sedang mengalah dan meminta maaf agar permasalahan kecil ini tidak semakin panjang. Ya memang, semestinya Bude minta maaf sama aku. Lagak Lucy menjadi lebih menjengkelkan dari sebelumnya. Dia tersenyum puas, merasa bahwa dirinya yang menang. 3 brownies yang diambil diapit erat-erat dalam pelukannya. Di mata Elia, dia seperti orang kaya baru yang norak. Mbak, tunggu sebentar biar aku ambilin bingkisan yang baru, kata Aida pada Isti. Gak usah Dak, Mbak mau pulang aja. Aida tidak menghentikan saat Isti naik ke motor yang bagian depannya sudah retak. Motor meninggalkan rumah baru itu. Lucy, Farel, Denny, Randy, dan juga Aida masih berdiri di depan rumah. Orang-orang yang sempat berhenti pergi sekarang sudah bubar. Hanya tinggal mereka berlima. Katakan saja sikap Isti ini seperti pengecut dan tidak bisa membela diri dengan baik. Namun sekarang tatapannya tidak luput memperhatikan 5 orang itu, sekalipun posisinya sudah jauh. Ia tidak tahu siapa sebenarnya yang sudah menaruh brownies itu ke dalam bingkisannya. Tersangka utama sepertinya memang Lucy, namun semua orang yang di sana patut dicurigai. Karena yang mendengar perkataan Lucy dan Aida bukan hanya dirinya saja. Ia yakin di antara mereka lah yang sudah menaruh 2 brownies ke dalam tas bingkisannya. Kira-kira siapa di antara mereka yang sudah melakukannya? Elia dan Bu Siti pun pulang meninggalkan acara itu. Dalam benak Elia, ia terus berpikir bagaimana keluarga begitu tega kepada ibunya hanya karena keluargaku miskin. Tangis Elia diredam dalam hati, meratapi nasib yang begitu sulit. Paman dan para bibinya sekaligus keluarganya begitu menatap hina pada keluarga Elia. Ibu, kenapa keluargamu begitu kejam pada kita? Sebenarnya apa salah kita? Hingga mereka menganggap kita yang sejatinya masih ada hubungan darah, dianggapnya bak seperti orang yang hina. Tanya Elia kepada ibunya saat perjalanan pulang. Sudah lama ibu pun tidak tahu kenapa mereka begitu kejam kepada kita. Mungkin memang ini salah ibu yang tidak punya banyak harta seperti bibi dan pamanmu itu. Jawab ibunya tegas. Aku tahu sakit hati yang ibu rasakan. Aku tahu sakit hati yang ibu rasakan, ia coba sembunyikan di hadapanku. Bagaimana tidak, saudara-saudaranya sendiri tidak begitu menghormatinya.
Dalam hati Elia berjanji jika nanti ada kesempatan untuk merubah posisi keluarga Elia ini, Elia akan lakukan dengan sepenuh hati. Akan Elia buktikan kepada mereka dan buat mereka menyesal dengan hasil usahanya nanti. Setelah beberapa bulan setelah kejadian itu, kabar mengejutkan diterima oleh keluarga Elia dan Ibu Siti. Ada salah satu tamu datang ke rumahnya yang memberitahu bahwa ia adalah teman dari almarhum orang tua, begitu atau kakek Elia. Ia bernama Pak Burhan. Ia bercerita kakek Elia dan dirinya dulu begitu dekat. Hingga pada suatu hari Pak Burhan memutuskan untuk merantau ke kota. Sebelum ia berangkat ke kota, ia berpamitan kepada kakek Elia dan sempat meminjam uang untuk ongkos dan bertahan hidup saat ia merantau ke kota. Jadi, kedatangan saya ke sini untuk menemui kamu, Isi. Saya merasa sangat terkejut saat mendengar bahwasannya ayahmu sudah tiada. Saat itu, saya tidak bisa datang untuk menghadiri pemakamannya. Padahal dia adalah teman dekatku. Dia begitu berjasa dalam hidupku. Apalagi ia adalah orang yang pertama memberiku uang untuk membuka usaha di kota. Jadi aku merasa hutang budi kepada mendiang ayahmu, kata Pak Burhan kepada Bu Isti. Ayah memang sudah lama meninggal karena penyakitnya. Semua harta benda milik mendiang ayah dan ibu sudah digunakan untuk membiayai pengobatan ayah. Namun takdir berkata lain. Ayah meninggal ketika sedang menahan sakit yang selama ini ia derita. Jelas Bu Isti. Elia yang dari tadi hanya mendengarkan percakapan antara ibunya dan Pak Burhan hanya diam saja. Jadi, selain kedatangan saya meminta maaf atas ketidaksempatan saya di tempo dulu, saya juga ingin menawarkan hidup yang lebih baik untuk kamu dan anakmu Elia. Karena saya rasa saya masih punya hutang budi kepada ayahmu, jadi sebisa mungkin aku membantu anak dan keturunannya, kata Pak Burhan. Maaf Pak, maksud Bapak gimana ya? Tanya Ibu Elia. Aku ingin membawa anak dan dirimu untuk tinggal di kota. Semua keperluan dan kebutuhannya biar kami yang tanggung. Aku tidak tega melihat anak cucu dari sahabatku bekerja keras di desa dan hidup serba kekurangan seperti ini. Jadi saya minta dan saya mohon jangan ditolak permintaanku ini. Mendengar tawaran dari Pak Burhan, hati Elia begitu berbunga-bunga dan berdebar-debar. Ia akan segera keluar dari hidupnya yang sengsara dan serba kekurangan. Hidupnya akan terjamin dan dia bisa melanjutkan pendidikannya ke bangku perkuliahan. Maaf Pak, bukannya saya menolak. Namun jika saya hanya hidup bergantung kepada Bapak, saya akan merasa hina. Jika diperkenankan, berikan saya pekerjaan saja di sana, agar saya tidak mempunyai hutang budi yang begitu berat kepada Bapak, kata Bu Isi. Baik, jika itu maumu, aku akan menyiapkan sebuah pekerjaan untuk kamu. Kamu bisa tinggal sementara, sebuah apartemen milikku yang tidak terpakai. Dan jika kamu sudah punya cukup uang, kamu bisa membelinya atau mencari tempat tinggal lain, jawab Pak Burhan. Akhirnya mereka saling setuju. 3 hari kemudian, Elia dan ibunya dijemput oleh orang asing menggunakan mobil suruhan Pak Burhan. Semua saudaranya pun mencaci dan memaki keputusan dari Bu Isti dan Elia yang memutuskan untuk pergi ikut orang asing. Sampainya di kota, Elia bersama Bu Isti langsung dibawa ke sebuah apartemen mewah milik Pak Burhan. Tempat yang begitu megah jauh berbeda dengan rumahnya di kampung. Ibu, besar sekali apartemen ini, seperti yang ada di film-film, kata Elia kepada ibunya. Ibunya hanya tersenyum sambil memandangi seisi ruangan. Elia, kamu bisa memilih kamar yang kamu mau di sini, kata Pak Burhan yang sudah menyambut kami dari kami tiba di kota. Oh ya Siti, jangan lupa besok kamu bisa mulai kerja di sebuah toko pakaian milik salah satu anakku. Dia akan memberitahu segala yang harus kamu kerjakan di sana. Baik Pak, saya sangat senang dan berterima kasih atas apa yang Bapak berikan kepada saya dan Elia. Keesokan harinya pun Bu Isti mulai bekerja di toko pakaian milik anak dari Pak Burhan. Di sana Bu Isti diberikan arahan cara dan peraturan pekerjaan di toko tersebut. Dan Elia pun mulai mendaftar di sebuah universitas perguruan tinggi. Kehidupan Bu Isti dan Elia begitu berubah drastis setelah kedatangan Pak Burhan, teman almarhum kakek Elia. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah hampir genap 5 tahun lamanya, Bu Isti dan Elia berada di kota. Kehidupan mereka begitu sejahtera. Apalagi sekarang Elia sudah lulus kuliah dan diterima kerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit ternama di kota. Hingga pada suatu hari, Bu Isti mengungkapkan perasaannya kepada anaknya Elia. Aku kangen dengan kampung halaman. Kalau ada waktu, apakah kamu mau pulang kampung bersama ibu? Tanya Bu Siti kepada anaknya.
Mau ngapain Bu di sana? Enakan juga di sini. Di kampung kita nggak punya saudara yang baik sama kita, kata Alia ketus kepada ibunya. Alia masih marah dan menyimpan dendam kepada saudara-saudara ibunya itu. Bukan begitu nak, bagaimanapun juga mereka saudara ibu. Ibu masih punya hubungan darah, jadi wajar saja kalau ibu merasa kangen sama saudara-saudara ibu walaupun mereka sudah jahat sama keluarga kita. Alia merasa iba kepada ibunya. Sekarang memang hidupnya sudah jauh lebih baik daripada dulu, namun perasaan dan ikatan darah tidak bisa diputuskan begitu saja dengan apapun. Ibu sudah lama menjanda, selain aku yang ibu miliki, saudara-saudara ibu jugalah orang yang berharga bagi ibu. Ya sudah Bu, Alia akan mengambil cuti beberapa hari buat mengantar ibu ke kampung. Tapi kalau kedatangan kita di sana tidak disambut baik oleh mereka, Alia harap ibu jangan kecewa ya. Terima kasih nak, kamu tidak usah khawatir. Ibu siap dengan segala sesuatunya nanti, kalau kita sampai di kampung, kata Bu Isti. Alia dan Bu Isti pergi ke kampung menggunakan mobil milik Alia. Mereka berencana pergi selama 3 hari. Sesampainya di kampung, sudah banyak sekali pemandangan yang berubah. 5 tahun lamanya Bu Isti dan Alia tidak pulang, pasti rumah mereka terlihat begitu kotor dan tidak terawat lagi karena sudah lama ditinggal. Sesampainya di depan rumah, Bu Isti dan Alia justru terkejut bukan main. Bangunan rumahnya masih seperti dulu, namun rumahnya tidak terlihat begitu kotor. Bahkan terlihat begitu terurus. Bahkan ada anak kecil di depan rumahnya yang sedang asik bermain. Siapa mereka Bu? Kenapa ada anak kecil di depan rumah kita? Tanya Alia heran. Ibu nggak tahu nak, seingat ibu nggak pernah jual rumah kita. Jawab Bu Isti. Lalu apa yang mereka lakukan di rumah kita? Kenapa mereka tinggal di rumah kita tanpa seizin ibu? Tanya Alia heran. Ya sudah nak, kita keluar saja, kita cari tahu kebenarannya. Terlihat ada seorang wanita seumuran ibu keluar dari rumah. Ia terlihat kaget melihat sebuah mobil terparkir di depan rumah. Saat Bu Siti dan Alia keluar dari rumah, wanita itu pun terkejut. Wanita itu tidak lain tidak bukan adalah Bibi Aida, dan anak kecil itu adalah cucunya, anak dari Lucy. Bibi Aida, apa yang dilakukan di rumah saya? Kata Alia. Apa yang terjadi Aida? Kenapa kamu di sini? Tambah Bu Siti bertanya kepada adiknya itu. Bibi Aida terlihat begitu ketakutan sekaligus bingung saat ditanya oleh Bu Isti dan Alia. Tak lama dari itu, Lucy pun keluar. Mereka menunduk malu di hadapan Bu Isti dan Alia. Maaf Bude Isti, Alia, bisa kita bicarakan di dalam saja, kata Lucy sambil tertunduk malu. Alia dan Bu Isti masuk ke dalam rumah. Hingga akhirnya Bibi dapat menceritakan bagaimana bisa mereka tinggal di rumah Bu Isti. Maafkan aku Mbak, aku telah tinggal di rumahmu secara lancang dan tidak izin terlebih dahulu. Kami bingung harus tinggal di mana lagi, kata Bibi Aida. Maksudmu? Memangnya di mana rumahmu? Kenapa kalian tidak tinggal di rumah kalian sendiri? Kata Bu Isti. Suamiku terikat utang ke bank Mbak, sedangkan usaha milik suamiku mengalami kebangkrutan. Hingga akhirnya kamu tidak bisa melunasi hutang dari bank itu, yang dulu kami berikan sertifikat rumah sebagai jaminannya. Hingga akhirnya rumah kami pun disita, jawab Bibi Aida sambil menangis. Maafkan aku Bude, Alia telah tinggal di sini, tapi sungguh, maafkan aku Bude, Alia telah tinggal di sini, tapi sungguh kami tidak tahu lagi harus bagaimana dan kemana lagi. Saudara yang lain tidak mau bantu, jadi kami mohon jangan diusir dari sini. Saya akan melakukan apapun yang Bude dan Alia mau, asalkan saya dan keluarga tidak diusir, kata Lucy memohon. Kenapa kami harus melakukan semua itu? Kenapa kami harus baik dengan kalian? Apa kalian tidak ingat sama kejahatan kalian kepada kami tempo dulu? Tanya Alia yang masih menyimpan dendam kepada ibu dan anaknya. Maafkan kami ya, kami memang mengaku salah atas kejadian tempo dulu. Kami sungguh menyesal. Kami mohon ampun dan meminta maaf atas kesalahan kami. Alia, sudah cukup. Ibu tidak mau anak ibu satu-satunya menyimpan dendam kepada saudaranya sendiri. Ibu membesarkanmu untuk jadi anak yang baik dan pemaaf. Ibu rasa mereka sudah cukup mendapatkan karmanya atau kejahatannya dulu terhadap kita. Jangan kita tambahin lagi kesulitan mereka. Apa kamu tidak ingat dulu saat kamu susah? Sekarang kita sudah jauh lebih baik daripada dulu. Sekarang waktunya kita untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kata Biisi kepada Alia yang masih dikuasai rasa emosi dan dendamnya. Ingat ya, kalian hanya tinggal di sini. Kalian tidak berhak melakukan apapun kepada rumah ibuku, selain hanya menempatinya. Jika bukan karena ibuku, aku tidak rela rumahku ditempati oleh orang-orang seperti kalian, kata Alia. Baik Alia, terima kasih, kata Bibi Aida dan anaknya Lucy. Semua karma seakan-akan terbalaskan.
Rasa sakit yang telah diterima Bu Isti dan anaknya Alia sekarang dibalas langsung oleh Tuhan. Mereka yang melakukan kejahatan sekarang sedang menerima balasannya secara berlipat ganda.